Raja Madra, bawa keretanya keluar. Tarik roda itu keluar dari tanah. Itu bukan tugasku. Aku ini hanya dihukum untuk menjadi kusirmu. Maka aku mengendari keretamu. Tapi sebenarnya aku bukan pelayanmu. Aku adalah Raja Madra. Dan berlutut di tanah untuk mengangkat roda adalah menghina aku. Tugas dari seorang manusia tidak bisa membuat dia jadi besar atau kecil. Perilaku manusialah membuat dia jadi besar atau kecil. Aku tidak membutuhkan bantuanmu sekarang, Raja Madra. Aku adalah anak seorang kusir. Putra seorang kusir. Aku sudah terbiasa dengan kereta sejak masih kecil. Dan roda kereta ini hanya menjadi mainan untukku. Dan aku masih ingat hari-hari masa kecilku. Panglima Karna. Beberapa saat yang lalu, kau telah menantang Arjuna untuk bertempur dengan berdiri di atas tanah. Sekarang Arjuna, terimalah tantangan itu di sini. Madawa, dia tidak punya senjata. Jadi, aku tidak bisa menyerang orang yang tidak bersenjata. Inilah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perang, Partha. Selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Dia tidak akan bisa memberikan kemenangan kepada temannya Duryudana. Tapi bagaimanapun juga, dia harus kalah untuk beberapa waktu. Itulah kenapa membunuhnya harus dilakukan saat ini. Jangan menyerahkan kebenaran, Basudewa. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Setelah itu, aku akan bertarung dengan Arjuna secara jujur. Dan menggunakan kata-katamu sebagai senjata. Kau bisa menghina seorang wanita begitu rendah dan mengabaikan kebenaran, Raja Anggakarna. Bagaimana bisa kau bicara soal kehormatan? Seorang wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus, itu sama dengan wanita penghibur. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Setelah mengambil sumpah ini, tidak pantas bila seorang kesatria merasa ragu, Partha. Bidikan panahmu. Arjuna! Aku selalu membiarkan kebenaran hidup. Aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Biarkan aku menjadi seorang kesatria. Sekali lagi biarkan aku memegang panahku. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Kau melakukan ketidakbenaran, Arjuna. Jika kau melakukan ketidakbenaran, maka aku akan melakukannya juga. Aku akan menggunakan Brahmastra di sini. Dengan ledakannya nanti, seluruh pasukan kuru setiap pria, wanita, bahkan binatang pun akan menjadi abu. Bidikan panahmu. Aku akan menggunakan Brahmastra, Arjuna. Raja Anggakarna telah melupakan pengetahuannya. Hanya pada saat bahaya saja dia akan melupakan pengetahuannya, Partha. Jika bahaya bisa dia hindari, maka dia akan bisa memanggil kembali pengetahuannya. Inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisi Raja Anggakarna. Hentikan, Arjuna. Jika kau kesatria sejati, kau tidak akan pernah menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Ingatlah saat-saat terakhir dari Abhimanyu, Raja Anggakarna. Ketika Abhimanyu mati, dia juga tidak memegang senjata ataupun tetesan darah yang ada di tubuhnya. Tapi kau tetap saja menghabisinya, Raja Anggakarna. Aku menghabisi Abhimanyu demi untuk menghilangkan
penderitaannya pada saat itu, Basudewa. Dan siapa yang membuatnya menderita, Raja Angga? Temanmu itu, sekutumu, menyiksa seorang anak selama 6 jam penuh. Dan kau tetap diam, Raja Angga. Bahkan kau pun sudah melupakan kebenaran. Bagaimanapun aku memberimu kesempatan. Matahari akan terbenam 30 menit lagi, Raja Angga. Jadi, jika kau tidak memanggil pengetahuanmu dalam 15 menit lagi, maka dalam 15 menit berikutnya, aku akan membunuhmu dengan senjataku ini, Raja Angga. Apa ini terjadi padaku, Begawan Parasurama? Pengetahuanku, kemampuanku, kenapa semua menjauh dariku? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini terjadi, Begawan Parasurama? Raja Anggakarna. Cobalah kau ingat kata-kata Begawan Parasurama sebelumnya. Pergilah karena akan ada titik dalam hidupmu. Saat ini akan menjadi peristiwa terbesar dalam ujian hidupmu. Dan saat itu juga, ilmumu. Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryudana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Tidak, anak Rada. Dia menjadi temanmu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau lupa akan kesengsaraanmu. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Jika Duryudana itu memang benar-benar ingin membantumu, maka dengan perantaranya kau akan bisa membantu masalah yang ada di dunia ini. Yang sebenarnya adalah, kau seharusnya bisa membebaskan dia dari semua ketidakbenaran dan kejahatan. Tapi kau tidak pernah tahu kebenaran ini. Yang sebenarnya semua kebaikan yang telah dilakukannya sama sekali tidak berarti. Seluruh hidupku ini, aku telah memberikan untuk mereka yang malang, Basudewa. Aku bahkan tidak menyimpan apapun untuk keuntunganku sendiri. Manfaat sejati dari membagi kekayaan untuk menguntungkan pemberi amalnya, bukan yang menerimanya. Seandainya kau menggunakan kemampuanmu itu untuk membebaskan mereka yang telah dirugikan oleh orang-orang sepertimu, maka semua orang pasti akan menikmatinya. Kau bilang bahwa masyarakat telah menghancurkan semua kemungkinanmu. Tetapi nilai dari semua kemungkinan itu diberikan oleh Yang Kuasa. Kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Jangan mengindahkan kebenaran ini. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah karena dosa dari 3 ksatria. Bhisma yang agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada. Kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat.
Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Tapi ternyata malah dibiarkan saja karena kelambanan dalam kebenaran. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerima kematianmu. Dan semua ini semata-mata demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga, anak Rada. Aku akan menerima perintahmu, Basudewa. Aku bahkan menerima kematian. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Katakan juga pada Pancali bahwa aku telah menumpahkan darahku untuk menghapus noda atas penghinaanku. Aku hanya punya satu pertanyaan. Akankah kemampuanku ini tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu? Jangan berpikir lagi, Partha. Habisi Raja Anggakarna sekarang juga.